Sementara itu, perpanjangan masa PPKM dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat ini hanya membawa dampak bagi sebagian sektor seperti pariwisata, perdagangan retail, dan layanan publik. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, M. Setiawan Santoso menilai, PPKM sesuai dengan pengertiannya adalah pembatasan interaksi manusia. Implementasinya adalah adanya larangan berkerumun, pembatasan jumlah orang di suatu space, pembatasan jam buka pelayanan publik seperti pasar, toko, dan mal, serta pembatasan mobilitas pergerakan manusia. Penerapan PPKM harus dipahami mengingat makin banyaknya kasus terpapar COVID-19 pada awal tahun 2021 ini. Sementara itu, hasil dari pemberian vaksinasi anti-COVID-19 diperkirakan baru akan berdampak pada pertengahan tahun ini. Menurutnya, dampak dari PPKM adalah menurunnya kegiatan produksi dan distribusi masyarakat dan berubahnya mekanisme kerja produksi dan distribusi. Larangan berkerumun dan pembatasan jumlah orang dapat diatasi dengan cara work from home dan pertemuan secara virtual. Larangan jam malam dan aktivitas pelayanan publik bisa diatasi dengan pengiriman online. Transaksi perdagangan di pasar berubah menjadi transaksi di marketplace. Terbukti transaksi dengan menggunakan e-commerce meningkat tajam sejak Agustus 2020, baik secara nominal maupun pertumbuhan. Ia menilai intensitas sebagian besar aktivitas tak berkurang, hanya mekanisme pelaksanaannya yang berubah. Ia menambahkan, PPKM justru berdampak pada meningkatnya transaksi secara digital atau penjualan online, transaksi komunikasi, serta komoditas yang berhubungan dengan olahraga, kesehatan, dan kebugaran. Kondisi inilah yang membuat perpanjangan PPKM menurut penilaiannya tak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Suardike Bisnis Bali melaporkan.